السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para ulama, para ustadz, wabil khusus Bapak DKM, pengurus masjid, muhajirin, dan semua yang hadir, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai rahmat, anugerah, nikmat dan barokah yang begitu melimpah dari Allah kepada kita semuanya. Kemudian marilah kita jadikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memuji dan mensyukuri nikmatnya Allah yang paling agung, nikmatnya Allah yang paling besar, nikmatnya Allah yang paling nomor satu, yaitu nikmat iman.
nikmat Islam, nikmat taufik ditolong oleh Allah untuk mengamalkan agamanya Allah, mengikuti tuntunan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa bahwa nikmat agama, nikmat iman, nikmat Islam ini merupakan sebesar-besarnya nikmat? Mengapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan agama ini merupakan kunci segala kesuksesan, kunci segala kemuliaan, kunci segala kebahagiaan, baik di dunia yang sementara maupun di akhirat yang kekal abadi yang selamanya. Kita tahu bahwa semua orang, apakah dia tinggal di kota, tinggal di desa, laki-laki maupun wanita, semuanya tanpa kecuali pasti ingin menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang dipenuhi di dalam kehidupannya dengan kebaikan-kebaikan, keberhasilan dan kemuliaan. Tidak ada di dunia ini orang ingin jadi orang gagal, tidak ada. Kalau dia seorang pelajar, pasti ingin jadi pelajar yang sukses, yang berhasil. Kalau dia seorang pedagang, pasti ingin jadi pedagang yang sukses, yang berhasil. Kalau dia petani, pegawai, siapa saja pasti ingin orang menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Maka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali hendaklah kita renungkan, kita jadikan bahan perenungan siang malam adalah siapa sesungguhnya yang bisa mendatangkan kesuksesan? Siapa sesungguhnya yang bisa mendatangkan keberhasilan, yang bisa mendatangkan kemuliaan, kejayaan, kebahagiaan? Ternyata yang namanya kesuksesan, yang namanya keberhasilan, ini adalah keadaan-keadaan yang didatangkan oleh Allah. Sebagaimana sakit hanya dari Allah, sehat hanya dari Allah, hidup hanya dari Allah, mati hanya dari Allah. Maka demikian pula sukses, berhasil ataupun sebaliknya gagal, ini yang menentukan hanyalah Allah. Fa innahu la haula wala quwwata illa billah. Manusia itu tidak punya kekuatan, tidak punya upaya kecuali ditolong oleh Allah, kecuali ditolong oleh Allah. Coba kita lihat cerita yang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran mengenai ceritanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini Nabi Musa belum lahir itu sudah punya musuh. Orang belum lahir ditakdirkan sudah punya musuh. Fir'aun yang mengaku jadi raja. Fir'aun ini ngaku jadi raja tapi aneh, percaya sama dukun ramal. Wong raja kok percaya sama dukun ramal? Itulah Fir'aun. Dikasih tahu, kalau kamu ingin langgeng kerajaannya, pokoknya nanti kalau lahir
bayi laki-laki dari keluarga Banu Israel, bunuh seketika. Maka akhirnya karena percaya dijadikan undang-undang, siapapun ibu dari kalangan Bani Israel melahirkan bayi laki-laki tidak perlu ditanya-tanya, harus dibunuh, diundang-undangkan seluruh kerajaan. Coba ini, seorang bayi belum lahir sudah ada undang-undang, pokoknya kalau lahir bayi laki-laki dari Banu Israel harus dibunuh. Padahal nanti Nabi Musa itu ditakdirkan lahir dari keluarga Banu Israel. Fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Maka diceritakan ketika ibunya Nabi Musa, ibunya bayi yang kemudian nanti menjadi Nabi Musa, melahirkan anak laki-laki, ketakutan, begitu ketakutan. Bagaimana ini? Ternyata anak saya seorang laki-laki, padahal undang-undang di kerajaan ini sudah jelas, ibu Bani Israel melahirkan bayi laki-laki harus dibunuh. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Ketakutan, kekhawatiran. Maka tiba-tiba Allah ilhamkan kepada ibunya, kalau kamu takut, khawatir keselamatan bayi kamu, maka bikin kotak, kemudian masukkan bayi itu di dalam kotak. Setelah itu hanyutkan itu kotak ke sungai Nil. Coba kata para ulama, lihatlah bagaimana perintahnya Allah. Ketakutan terhadap, kekhawatiran terhadap bayi yang jelas-jelas dicari oleh seluruh kerajaan. Tetapi perintahnya apa? Suruh bikin kotak, masukkan di dalamnya, hanyutkan ke sungai. Loh, ini kan betul-betul tidak cocok dengan logika ini, tidak cocok dengan akal pikiran ini. Mestinya kalau takut sama kekhawatiran keselamatan bayi, masukkan kamar, kedap suara, tidak terdengar suaranya dari luar, kalau perlu ada penjaga-penjaganya. Tidak, ternyata yang diperintahkan oleh Allah, bikin kotak, masukkan dalamnya, hanyutkan ke sungai Bengawan Nil. Inilah kata para ulama bahwa banyak sekali perintah-perintahnya Allah itu tidak cocok dengan akal pikiran. Maka jangan kita ini ngukur perintah-perintahnya Allah dengan akal pikiran kita. Tidak nyampe akal pikiran kita itu. Kita ini punya otak ini begitu kecil, tidak nyampe. Maka perintah-perintahnya Allah itu jangan diukur dengan akal pikiran, tetapi qalu sami'na wa ata'na, kita dengar, kita atai, kita amalkan, kita yakin ini Allah ini pencipta langit, pencipta bumi, pengatur semuanya yang di atas, yang di bawah, yang dimanapun, pasti tidak akan merintahkan sesuatu kecuali di belakangnya adalah kebaikan dan kebaikan. Kecuali di belakangnya adalah kebaikan dan kebaikan. Dulu jamaah yang dimuliakan, ada seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Malam hari itu dapat wahyu itu aneh. Wahyunya, besok pagi kalau kamu membuka pintu rumah kamu, maka perkara yang pertama kali kamu lihat wajib kamu memakannya. Maka begitulah, pagi hari dia buka pintunya, ternyata yang terlihat pertama kali adalah gunung. Padahal perintahnya wajib memakan yang pertama kali dilihat. Berarti maknanya wajib memakan gunung. Ini bagaimana ini suruh makan gunung ini?
Tidak cocok ini dengan akal pikiran ini. Tetapi dia yakin ini perintahnya Allah, pemilik langit, pemilik bumi, pemilik segalanya, yang mengetahui yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Pasti di setiap perintahnya Allah adalah kebaikan dan kebaikan. Maka dia berangkat keluar dari rumahnya, berjalan dengan mantapnya. Mau kemana? Mau makan gunung. Begitulah ketika dia dekati itu gunung, ternyata gunung itu tambah didekati, dibikin oleh Allah tambah kecil. Semakin dekat semakin kecil, semakin dekat semakin kecil. Begitu pas di depannya, gunungnya oleh Allah dikecilkan, dirubah roti sak genggaman tangan. Bismillah, makan gunung. Itulah pula pelajaran mengenai Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Coba Nabi Ibrahim berpisah dengan anaknya kurang lebih 9 tahun. Ibrahim itu kata para ulama dari bahasa Ibrani. Artinya ayah, Rahim artinya itu pengasih, penyayang. Anak yang sangat pengasih, penyayang, sangat kasih dengan istrinya, sangat penyayang dengan ayahnya, anaknya. Berpisah 9 tahun lamanya, ketemu, tiba-tiba datang perintah Allah, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Disuruh nyembelih anaknya. Loh, apa sesuai dengan akal pikiran ini? Wong anak dirindukan, disayangi, dikasih, suruh nyembelih. Tetapi Nabiullah Ibrahim punya pengalaman. Pokoknya kalau orang itu diperintahkan Allah, dikerjakan, pasti ditolong oleh Allah. Bentuknya bagaimana? Rahasianya Allah. Maka ringkas cerita, dia ambil pedang, diletakkan di leher anaknya Ismail sambil memejamkan mata. Dalam riwayat diceritakan berkali-kali gagal. Setelah berkali-kali, tiba-tiba muncrat darah. Terkejut, khawatir, ketika membuka mata, bukan darah dari leher si anak, tetapi darah dari seekor kambing. Kurban Habil, anaknya Nabi Adam, kurban manusia pertama kali yang diterima oleh Allah, disimpan di surga ratusan tahun untuk menggantikan Ismail. Jadi maknanya kata para ulama, sesungguhnya yang Allah perintahkan itu bukan untuk membunuh anaknya, bukan, tetapi adalah membunuh hawa nafsu. Hawa nafsu mencintai selain Allah, mencintai Allah melebihi yang lain. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ringkas cerita, ibunya bayi yang kemudian nanti menjadi Nabi Musa ngerjakan perintahnya Allah, membikin kotak, meletakkan bayinya, menghanyutkannya ke sungai. Ternyata itu bayi yang di dalam kotak itu berjalan justru menuju mengarah kepada istananya Fir'aun. Menuju mengarah kepada istananya Fir'aun. Pas di depan istana, pas Fir'aun di sana. Itu orang Jawa menyebut kutuk marani sunduk itu. Itu namanya kutuk marani sunduk. Dicari-cari datang sendiri. Maka ambil itu kotak, disuruh ambil, maka diambil. Begitu dibuka, di dalam riwayat disebutkan Fir'aun itu begitu melihat itu bayi, hatinya langsung mengatakan, hadahu, ya ini yang saya cari-cari. Tetapi Nabi Musa, sebagaimana firman Allah, wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Ini doa mahabbah ini. Ini doa mahabbah ini. Maksudnya bagaimana? Itu bahwa siapapun melihat bayi Nabi Musa itu, sekali melihat langsung jatuh cinta, senang semuanya, kecuali Fir'aun saja.
Maka akhirnya orang-orang pada melihat, termasuk istrinya Fir'aun, begitu melihat langsung seneng, jatuh cinta, langsung mengatakan, la taqtuluhu asa ayyang fa'ana aw nattakhidahu walada. Wahai suamiku, qurratu 'ainin li walak. Wah, ini bayi begitu menggembirakan untuk saya dan untuk kamu. Jangan disembelih ini. Itu Fir'aun sudah siap-siap nyuruh Al-Gujulnya, jangan disembelih ini. Lantas bagaimana? Sebaiknya bayi yang begitu menggembirakan ini kita angkat jadi anak angkat kita. Bagaimana? Langsung Fir'aun mengatakan setuju. Coba itu. Maka kata para ulama, begitulah kalau Allah menghendaki. Undang-undang oleh raja besar di negara besar. Ini Fir'aun tidak main-main. Fir'aun itu tentaranya tidak kurang 1 juta. Indonesia punya berapa tentara? Punya berapa tentara? Tidak sampai ratusan ribu kan? Ini Fir'aun tentaranya 1 juta. Undang-undang oleh raja besar di negara besar untuk menghapusnya. Tidak perlu sidang-sidang, tidak perlu kekuatan, tidak perlu senjata. Cukup Allah gunakan mulut, 1 kalimat dari mulut seorang wanita. Allah hendak menampakkan kuasanya. Begitulah kalau Allah kehendaki. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Sebagaimana dalam hadis yang sahih disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim bahwa Nabi bersabda, apabila malam hari turun hujan, maka pagi hari manusia terbagi kepada 2 golongan. Sebagian orang akan mengatakan hujan mutirna binau'i kadza, hujan turun semata-mata karena sudah musim penghujan. Itu bintang tanda musim penghujan. Desember gede-gedenya sumber, Januari hujan sehari-hari. Otak-atik matoknya orang Jogja itu. Desember gede-gedenya sumber, Januari hujan sehari-hari katanya. Mutirna binau'i kadza, hujan karena musim penghujan, ringkasnya begitu. Maka Nabi bersabda, yang seperti ini kalau mengatakan dan meyakini dari lubuk hati terdalam, ini golongannya iman kepada musim, kufur kepada Allah pencipta musim. Lalu yang benar bagaimana? Yang benar ini kalau kita mengatakan dari keyakinan bahwa hujan itu dari Allah, datang menurut kehendak Allah, didatangkan dari khazanahnya Allah, menurut ukuran yang ditentukan oleh Allah. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuh wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Semua dari Allah, dari khazanahnya Allah, turun menurut ketentuan yang ditentukan oleh Allah. Tetapi jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang anak-anak kita di sekolah-sekolah SMP, SMA itu diajari pelajaran yang aneh oleh guru-guru mata pelajaran IPA-nya itu. Gurunya itu loh mengatakan, "Nak, ketahuilah bahwa sesungguhnya hujan adalah dari awan, dan ketahuilah bahwa awan adalah dari uap air, uap air adalah dari lautan, air lautan adalah dari hujan, hujan dari awan, awan dari uap, uap dari air lautan, air lautan dari hujan, hujan dari awan, awan dari uap, uap dari air lautan dari hujan." Muter aja tidak ada henti-hentinya. Jadi itu tidak ada bedanya dengan, "Nak, ketahuilah sesungguhnya telur
adalah dari ayam, dan ayam adalah dari telur, telur dari ayam, ayam dari telur, telur dari yang muterkan itu siapa? Itulah namanya orang diajari dari makhluk ke makhluk. Yang muterkan itu siapa? Yang memulai itu siapa? La ilaha illallah. Semua dari Allah, tidak akan terjadi kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Loh Pak, lah kalau kita mengatakan semua dari Allah, semua dari Allah, semua dari Allah, lalu apa gunanya kita belajar? Apa gunanya kita bekerja? Apa gunanya kita berusaha? Yang seperti itu sudah ditanyakan oleh santri-santrinya Rasulullah, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya Rasulullah, idzan nattaqilu wa nadaul amal. Lah kalau semuanya dari Allah, lalu sudah gantung aja, nunggu takdir aja, ndak usah usaha, ndak usah amal. Maka dijawab oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang begitu indah dan begitu bermakna, begitu dalam. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatu itu dimudahkan untuk apa dia diciptakan oleh Allah. Jadi kalau orang itu takdirnya mau menjadi orang yang hafid Al-Quran, nanti ya rajin mengaji Al-Quran. Orang itu kalau takdirnya itu mau jadi orang pinter, rajin belajar. Orang itu kalau takdirnya mau jadi kaya, ya rajin usaha, rajin apa, dan tidak mudah ketipu. Ada orang, Pak, ada orang datang ke kiai. Pak, doakan saya Pak, segera punya anak, didoakan. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Tahun depannya lagi dia datang lagi, Pak doakan saya supaya dikasih anak. Allahumma, Allahumma. Tahun depannya lagi masih datang lagi minta yang sama. Akhirnya Pak kiainya itu bertanya, kamu tiap tahun datang ke sini minta didoakan punya anak, sebenarnya kamu ini sudah kawin atau belum? Belum. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, ini pertama kali kesuksesan, keberhasilan itu hanya datang dari Allah. Yang bisa mendatangkan hanya Allah. Kemudian yang kedua, karena yang mendatangkan kesuksesan dan keberhasilan hanya Allah, lalu bagaimana kesuksesan itu bagaimana? Menurut Allah itu kesuksesan itu bagaimana? Apakah kalau punya uang begitu banyak, harta melimpah ruah, lantas otomatis dengan sendirinya menjadi pribadi yang sukses? Kalau punya tabungan sak gunung, ATM bertumpuk-tumpuk, lantas otomatis jadi orang yang sukses? Ternyata tidak ada jaminan seperti itu. Justru di dalam Al-Quran ada kisah mengenai Qarun. Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Qarun itu tidak ada. Cerita orang sekaya Qarun itu tidak ada. Jangankan hartanya, kunci tempat nyimpen gudang hartanya, kuncinya dipikul 40 orang itu keberatan. Lalu bagaimana berapa banyak hartanya itu? Makanya sekarang ada istilah mencari harta karun. Tetapi tidak ada orang yang ingin punya anak namanya dikasih karun. Ada enggak? Orang hamil di Bintaro, doakan Pak, ini nanti kalau lahir laki-laki akan saya kasih nama Qarun. Enggak ada. Karena apa? Itu lambang kegagalan, bukan lambang kesuksesan. Tidak jaminan harta. Apakah lantas kalau mempunyai kekuasaan, jadi raja, pimpinan besar, kekuasaan dipegang, lantas dengan demikian otomatis sukses, pribadi yang sukses? Tidak juga. Di Al-Quran ada cerita mengenai Fir'aun.
Fir'aun ini luar biasa. Fir'aun ini dalam satu riwayat memulai karirnya itu dari penggali kubur. Dari penggali kubur, naik jadi raja. Anaknya raja jadi raja wajar, anaknya menteri jadi menteri wajar. Ini penggali kubur jadi raja. Oh, ini luar biasa ini. Kalah itu yang pasang-pasang gambar di pinggir jalan itu. Pilihlah saya, merakyat santun. Masya Allah. Ini aneh ini, orang zaman sekarang ini aneh ini. Semua ingin jadi, pilihlah saya itu tadi. Saya baru saja membaca berita itu di salah satu kota. Pimpinan rumah sakit di sana dengan bangga mengatakan, alhamdulillah Pak, dalam rangka menghadapi pemilu ini kami sudah menyiapkan 50 kamar calon orang stres. Pemilunya belum mulai, kamar stresnya sudah disediakan. Bagaimana ini? Jadi ternyata kekuasaan itu tidak menjamin kesuksesan. Diceritakan Fir'aun itu juga akhirnya menjadi contoh orang yang gagal. Lalu bagaimana? Kesuksesan itu bagaimana? Kesuksesan itu bagaimana? Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kunci sukses bukan pada harta, kunci sukses bukan pada kekuasaan, kunci sukses bukan pada kawan-kawan relasi, kunci sukses adalah pada takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pertama, antara lain untuk orang yang bertakwa Allah janjikan makhraja, solusi, jalan keluar untuk apapun masalah yang dihadapinya. Untuk apapun masalah yang dihadapinya, sehingga dia pun kalau menghadapi masalah apapun pasti Allah beri jalan keluar. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan untuk orang yang bertakwa, misalnya kalaulah seluruh langit jadi tembaga semuanya, bumi jadi besi semuanya, untuk orang yang bertakwa tetap ada saja jalan keluar untuknya. Mengapa? Ditolong Allah. Dan orang itu di dunia itu semuanya itu orang punya masalah. Orang kaya punya masalah, orang miskin punya masalah, pegawai, pedagang, semuanya punya masalah. Semua orang yakin punya masalah. Mungkin satu-satunya orang yang merasa tidak pernah punya masalah mungkin orang gila saja itu. Pagi senyum-senyum, siang senyum-senyum, sore senyum-senyum. Jadi kalau kamu datang kepada kiai, Pak, doakan saya ini supaya jadi orang yang tidak punya masalah, itu minta gila itu. Semua orang itu punya masalah, tetapi untuk orang yang takwa dijamin semua masalahnya ada jalan keluar untuknya. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah bukan di Pegadaian itu. Tambah masalahnya nanti di sana itu. Dengan takwa selesai masalah tanpa masalah. Mengamalkan perintahnya Allah, jauhi perkara yang dilarang oleh Allah, mengikuti tuntunan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Satu, untuk orang yang bertakwa dijamin seluruh masalahnya itu ada jalan keluarnya. Di dalam kitab Fadilah Sedekah itu ada cerita, Pak. Ada cerita mengenai orang yang punya kena masalah dengan pengadilan. Ini orang itu tinggal di kampung. Untuk pergi kota dia harus nyeberangi sungai, naik perahu.
lalu ditentukan hari ini tanggal ini dia harus pergi ke kota untuk menghadapi persidangan, kalau tidak dia akan kalah, dihukum. Maka begitulah pada hari yang telah ditentukan, ketika dia keluar dari rumah berangkat ke kota, ternyata sungainya itu banjir besar, sehingga perahu-perahu yang biasanya berangkat itu tidak berani Pak, ini banjir besar, ini hanyut nanti kita ini. Wow, ini mendesak ini, saya harus pergi ke kota, harus menghadapi sidang nih, kalau tidak dihukum saya. Bingung, akhirnya dikasih tahu, pergilah kamu ke rumah Fulan bin Fulan, orang soleh yang sangat bertakwa, yang kalau doanya dikabulkan oleh Allah. Minta doa sama dia. Maka betul, pergi ke sana. Ringkas cerita, oleh orang soleh yang dikatakan sangat bertakwa tadi, dia dipesan, sekarang juga kamu kembali ke sungai, ngomong sama sungai, salam dari orang soleh yang bertakwa, yang tidak pernah makan, yang tidak pernah minum, yang tidak pernah ngumpuli istrinya. Dipesan begitu. Begitu dilakukan, dilaksanakan apa pesannya itu, langsung itu sungai yang tadinya airnya meluap itu kering seketika, sehingga dia nyebrang. Selesai masalah untuk dia, tapi masalah untuk keluarganya orang soleh tadi, istrinya marah-marah. Loh, bagaimana kamu ngajari orang berbohong? Kamu katakan tidak pernah makan, tidak pernah minum, padahal tiap hari berpiring-piring nasi kamu habiskan. Kamu katakan tidak pernah ngumpuli istri, lah ini saklosin ini anaknya siapa ini? Oh wahai istriku yang aku cintai, kamu ini rupanya belum paham. Saya ini memang makan, memang minum, tapi bukan sekedar nafsu, tetapi karena takwa, karena ikut perintahnya Allah, wa kulu washrabu. Dan saya ini juga ngumpuli kamu, tapi bukan hanya sekedar nafsu, tetapi karena ikut perintahnya Allah, sunnahnya Rasulullah, sedekah kepada istrinya. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang bertakwa, makhraja, ada jalan keluar. Kemudian yang kedua antara lain, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Untuk orang yang bertakwa dijamin rezekinya oleh Allah, bahkan Allah akan datangkan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Seperti ceritanya Sayyidah Maryam Al-Batul, seorang wanita yang solihah, diabadikan ceritanya di dalam Al-Quran. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sayyidah Maryam seorang wanita yang sangat solehah, yang takwa, yang begitu taat kepada Allah, bahkan tidak pernah maksiat, telinganya, matanya, kakinya, tangannya, seluruhnya. Kebanyakan waktunya itu di dalam rumah. Kebanyakan waktunya itu di dalam rumah, di dalam ruangan, ibadah taat kepada Allah, tidak pernah maksiat. Walaupun tidak pernah kemana-mana, karena takwanya Allah datangkan untuknya rizki dari mana-mana. Sehingga Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam yang mengasuhnya, mendidiknya pada waktu itu, setiap masuk ke kamarnya Maryam itu heran, ada rizki-rizki, ada buah-buahan, ada makanan-makanan, bahkan yang datang tidak pada musimnya. Anna laki hadza, Maryam dari mana ini? Dijawab, hiya min indillah, dipaket dikirim langsung dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah berkuasa mendatangkan rezeki untuk siapa saja yang dikehendakinya dari jalan yang tidak disangka-sangka.
Jadi ibu-ibu, kaum wanita, asal ada takwa, walaupun di rumah saja, nanti rezeki Allah akan datangkan dari mana-mana. Tidak perlu ke Korea, ke Jepang, ke Taiwan, mandikan anjingnya orang kafir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak perlu seperti itu. Asal ada takwa, nanti Allah akan datangkan rezeki dari mana-mana. Tetapi kalau tidak ada takwa, walaupun kemana-mana tidak datang rezekinya. Takwa. Saya itu tahun baru itu diundang pengajian ke Kolaka. Kolaka itu dekat Kendari, Sulawesi Tenggara. Waktu tiba di sana itu heran, ada tumpukan tanah itu tinggi-tinggi di dekat pelabuhan. Saya kira itu untuk nguruk pelabuhan pantai, reklamasi seperti Ahok kemarin itu. Ahok itu rahimahullah atau laknatullah alaih. Enggak usah disebut aja. Itu ya, tumpukan tanah itu menggunung. Heran itu. Ini tanah ini mau dibikin apa ini? Uruk pantai ya? Tidak, Pak. Ini tanah di sini ini sekaligus mengandung nikel, mengandung emas, mengandung kron. Kron itu katanya yang bahan untuk anti tayang itu lah, kayak ini itu lah. Nah, itu katanya itu. Nah, terus ini mau kemana ini? Ini langsung dibawa ke luar negeri, dibeli oleh orang Cina. Di sana itu, Pak, di Cina itu timbunan tanah dari Kolaka ini ditimbun sampai besarnya itu sak kabupaten. Jadi disinilah satu-satunya tempat orang bisa menjual tanah air. Jadi orang menjual tanah air, tanahnya itu dijual, di dalamnya ada airnya ada itu. Maka ketika saya bicara dengan Pak Bupati, betul itu. Jadi masalahnya kita ini bukan kurang sumber alam, bukan kurang macam-macam, bukan. Kenapa kok rezekinya belum datang? Karena kurang takwa kita ini. Subhanallah, di Kolaka begitu, di mana-mana. Jadi maka takwa, dengan takwa la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Asal ada takwa, barokah dari bumi, barokah dari langit Allah akan datangkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang ketiga antara lain, untuk orang yang bertakwa urusannya dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan oleh Allah. Urusan apapun, pribadi, keluarga, rezeki, masyarakat, dimudahkan oleh Allah asal ada takwa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hari itu pergi ke pasar, membawa uang 4 dirham. Bawa uang 4 dirham. Maka tiba-tiba ada pengemis miskin minta-minta, kasihan sekali, keadaannya memelas. Akhirnya ringkas cerita 4 dirham itu disedekahkan dengan keyakinan manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Satu kebaikan diganti 10 kebaikan, sedekahkan. Lalu pergi ke masjid. Di masjid itu loh ketemu orang itu nuntun kambing. Sayyidina Ali, ini kambing mau saya jual, kamu mau mbak ndak membeli? Lu ndak bawa uang saya. Terserah, yang penting kamu beli saja, bayar kapanpun silakan, tidak harus sekarang, yang penting mau membeli saja. Berapa kamu jual? Ini saya jual 60 dirham. Ya sudah, kalau mau dibayar kapan-kapan letakkan di situ, diikat. Lalu ditinggal pergi, buang air, lalu ke masjid. Habis buang air, ada orang datang. Sayyidina Ali, ini kambing milik siapa? Milik saya. Boleh tidak saya beli? Boleh. Berapa? Dijual 100 dirham. Coba itu 40, 60 dirham belum dibayar, sudah ada orang membeli 100 dirham. Untung berapa? 40 dirham. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipatnya. Takwa. Wa may yattaqillaha
yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. Bertakwa kepada Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, pahalanya diagungkan oleh Allah. Innallaha ma'al muttaqin. Orang yang bertakwa di mana-mana disertai dan ditolong oleh Allah. Jadi ringkasnya, kalau ingin sukses dunia akhirat, datangkan sifat takwa. Lalu di mana kita mencari mendatangkan sifat takwa itu, di mana? Yang mulia baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, al masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu adalah rumahnya setiap orang yang bertakwa. Maknanya kata para ulama, semakin kita di masjid semakin meningkat takwanya. Tambah lama di masjid tambah takwanya. Bagaimana tidak? Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, orang duduk di masjid yang penting dalam keadaan wudhu tidak batal, selama itu Allah akan kirim malaikat mendoakannya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Duduk di masjid sak jam didoakan malaikat sak jam, 10 jam 10 jam. Yang doakan siapa Pak? Malaikat. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'alun ma yu'marun. Tidak pernah maksiat, taat terus, maknanya doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Doanya apa? 2. 1. Ampuni dosanya. 2. Curahkan rahmat untuknya. Kita ini kalau diampuni dosanya, mati kapapun tidak masalah, surga tempatnya. Kita ini pusing keliling, masalah ini, masalah keluarga, masalah istri, masalah ekonomi, masalah politik, masalah ini, masalah itu. Mengapa? Karena belum diturunkan rahmatnya. Kalau sudah diturunkan rahmatnya, selesai masalah. Kalau sudah diturunkan rahmat oleh Allah, selesai masalah. Berarti maknanya di masjid selesaikan masalah. Maka itulah di masjid pusat takwa, di masjid tempat mendatangkan takwa, di masjid tempat mendatangkan macam-macam kebaikan. Maka bagaimana, alhamdulillah, masjid-masjid kita bagaimana kita tambah hari tambah kita makmurkan, insya Allah. Dan ini penting Pak, ini penting, ini penting. Bagaimana maksudnya? Alhamdulillah diantara teman-teman jamaah yang sudah ke masjid itu, selain istiqomah makmurkan masjid, ngajak yang lain. Kalau tidak bahaya, kalau tidak bahaya. Contohnya misalnya di masjid Muhajirin ini, di masjid Muhajirin ini yang sudah jamaah berapa Pak? Kurang lebihnya yang istiqomah, katakanlah di masjid ini yang jamaah istiqomah 100 orang. Saya ingin tanya, 100 orang yang sudah istiqomah jamaah di masjid ini muda terus apa lama-lama juga menjadi tua? Bagaimana Pak? Muda terus apa lama-lama jadi tua? Jadi tua lah. Pertanyaan lagi, yang sudah ke masjid ini akan hidup terus atau lama-lama jadi mati? Mati. Jadi kalau 100 orang berangkat ke masjid, mati 1 tinggal berapa Pak? 99. Mati 2? 98. Mati 3? 97. Mati 99. Jadi kalau kita tidak mikirkan, nanti lama-lama habis gitu loh. Karena semua orang akan pergi mati. Tapi kalau kita pikirkan yang lain, kita ajak, insya Allah tambah hari masjidnya itu tambah makmur, insya Allah ya. Dan itu berpahala besar. Ngajak orang untuk amalkan agama itu berpahala besar. Kemudian masjid ini bagaimana kita niatkan seperti masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pusat dakwah, pusat ilmu, pusat ibadah, pusat kebaikan, pusat semua kebaikan dan keberkahan itu di masjid. Maka masjidnya Rasulullah itu dikatakan seperti jantung bagi tubuh, seperti jantung bagi tubuh. Masya Allah, ini ternyata tidak terasa ngajinya kita sudah hampir 1 jam. Bagaimana ini? Ngajinya diteruskan atau bagaimana?
kita ngaji, kita ini Pak ya, kadangkala ini ngaji, ibadah, sholat ini terasa lama betul ngajinya ini Pak Ustadz, lama betul ini sholat kita ini, lama betul ini wiridan kita, zikir kita ini. Mengapa kita mengatakan itu? Karena belum dinampakkan pahalanya. Nanti di akhirat kalau sudah dinampakkan pahalanya, kita akan mengatakan sebaliknya, kenapa cepat sekali ngajinya? Kalau tahu pahalanya seperti ini, kita ingin ngaji sampai jam 3 malam. Bagaimana sampai jam 3 malam? Demikian kurang lebih pengajian malam hari ini. Terakhir saya sampaikan apa yang dulu dikatakan Imam Malik rahimahullah. Imam Malik itu ulama besar di Madinah pada zaman itu. Beliau mengatakan orang-orang Madinah zaman dulu, orang-orang soleh Madinah zaman dulu itu kalau umur 40 tahun itu seakan-akan rumahnya masjid. Saking rajinnya ke masjid, saking banyak pergi ulang balik ke masjid. Itu kalau umur 40 tahun. Kemudian kalau umur 60 tahun sudah pada siap-siap membeli kain kafan. Coba ini, siapa yang umurnya sudah 60 tahun angkat tangan coba. Tidak ada yang ngaku ini, padahal kelihatan putih rambutnya ini. Maka ini maksudnya bagaimana supaya kita ini tambah hari tambah persiapan. Pasti akan datang satu waktu kita akan pergi meninggalkan dunia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bawa hanya iman dan amal-amal soleh kita. Semoga pengajian malam hari ini diterima oleh Allah, diberkahi oleh Allah, menjadi sebab turunnya rahmat, barokah dan hidayah dari Allah. Al-Fatihah. Oh ya, sedikit ini kami sampaikan beberapa teman-teman dari Jakarta, termasuk dari teman-teman Al-Muhajirin, beberapa waktu yang lalu ketika datang Temborok itu menyampaikan mohon doa restu bahwa nanti di Al-Muhajirin ini sebagaimana makmur masjidnya juga diniatkan. Semoga nanti di sini lahir hafid-hafid Al-Quran, madrasah orang sibuk mempelajari agama, sehingga tambah hari tambah banyak kebaikannya. Kita doa sama-sama insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصم لنا فيما بقي من أعمالنا وارزقنا أعمالا صالحة طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah seluruh kesalahan-kesalahan kami ya Allah, ampunilah seluruh maksiat-maksiat kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, yang kami tahu, yang tidak kami tahu, yang kami sengaja, yang tidak kami sengaja, ampunilah seluruhnya ya Allah. Kemudian berikanlah kepada kami semuanya taufik untuk bertaubat kepada Engkau ya Allah, dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya ya Allah, tidak lagi maksiat sampai mati ya Allah, hanya taat kepada Engkau sampai mati ya Allah. Ya Allah, ampunilah untuk kami ya Allah, dan untuk kedua orang tua kami, untuk guru-guru kami, untuk kiai-kiai kami, untuk masyayikh kami, untuk santri-santri kami, untuk teman-teman seperjuangan kami. Ampunilah ya Allah untuk umat Islam di seluruh alam.
Ya Allah, turunkanlah hidayah-Mu yang sempurna ya Allah. Hidayah untuk diri kami, hidayah untuk keluarga kami, hidayah untuk anak cucu keturunan kami, hidayah untuk keluarga dan kerabat kami. Hidayah-Mu ya Allah untuk penduduk kampung kami, kampung-kampung sekitarnya dan kampung-kampung di seluruh alam. Ya Allah, turunkanlah hidayah-Mu di seluruh alam. Ya Allah, sebarkanlah hidayah-Mu di seluruh alam. Ya Allah, cepatkanlah hidayah-Mu di seluruh alam. Ya Allah, mudahkanlah hidayah-Mu di seluruh alam. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya asbab hidayah-Mu di seluruh alam. Ya Allah, kebaikan-kebaikan dan barokah-barokah yang telah Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, limpahkan dan lubirkan untuk kami semuanya ya Allah. Kebaikan-kebaikan dan barokah-barokah yang telah Engkau berikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan sahabatnya, limpahkan dan lubirkan untuk kami semuanya ya Allah. Kebaikan-kebaikan dan barokah-barokah yang telah Engkau berikan kepada wali-walimu, kekasih-kekasihmu, hamba-hambamu yang Engkau cintai ya Allah, limpahkan dan lubirkan untuk kami semua ya Allah. Kebaikan-kebaikan dan barokah-barokah yang telah Engkau berikan kepada kampung Makkah Mukarramah, kampung Madinah Munawwarah di zaman baginda Nabi dan zaman sahabat, limpahkan untuk kampung-kampung kami ya Allah, dan kampung-kampung sekitarnya dan kampung-kampung umat Islam seluruhnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami iman yang sempurna, yakin yang mantap, ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh yang makbul yang Engkau terima, akhlak budi pekerti yang mulia, akhlak budi pekerti yang mulia ya Allah, badan yang sehat yang barokah, rezeki yang halal lapang dan barokah, anak cucu yang soleh solehah yang barokah, yang amalkan agamamu ya Allah, yang menyebarkan dan dakwahkan agamamu ke seluruh dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami semuanya kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kemudahan dunia, kemudahan akhirat, kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat, kesuksesan dunia, kesuksesan akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat, barokah dunia, barokah akhirat, mendapatkan ridhamu di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berikanlah kepada kami semuanya ya Allah istiqamah di dalam iman, istiqamah di dalam Islam, istiqamah di dalam taqwa, istiqamah di dalam ittiba'us sunnah, istiqamah di dalam ibadah, istiqamah di dalam dakwah, istiqamah di jalan yang Kau ridhai ya Allah, istiqamah hingga kami meninggal dengan husnul khatimah, membawa akhir kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sebelum kematian kami ya Allah, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami ya Allah, dan setelah kematian kami ya Allah, susulkan dan kumpulkan kami ya Allah dengan pimpinan kami dan kekasih kami yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus-Mu yang mulia, tanpa azab, tanpa hisab, bersama kedua orang tua kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami, guru-guru kami, masyayikh kami, kiai-kiai kami, santri-santri kami, teman-teman kami bersama umat Islam seluruhnya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal mursalun wal malaikatul muqarrabun wa ibaduka salihun, wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal mursalun wal malaikatul muqarrabun wa ibaduka salihun, wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an mubaraka wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan marhuman ma'suma wa la taj'alna wa yamshaqiyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih mengucapkan kepada Kiai Daskin atas tausiah yang disampaikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua, bisa kita sampaikan kepada cucu kita, keluarga kita, sahabat kita, kaum muslimin dan muslimat. Selanjutnya berjemaah
kami silakan untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh khidmat Masjid Al-Haji. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah panitia telah menyiapkan untuk doa malam. Insyaallah kita hidupkan sunnah Nabi, satu nampak 4 orang insyaallah. Ambil tempat masing-masing 4 orang insyaallah sambil menunggu dihantarkan makanannya insyaallah. Kita hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.